dari PT Buma. Di sini Pak Direktur sendiri yang menyampaikan, Bapak Indra Kanwena. Usianya lebih muda lagi nih, makin kemarin semakin muda-muda nih, luar biasa. Dalam usia 46 sudah menduduki sebagai direktur, ya, dan 20 tahun pengalaman sudah kemana-mana, utamanya berkaitan dengan manajemen organisasi maupun sumber daya manusia dan juga hubungannya pemerintah dan masyarakat. Pernah 10 tahun ya, 10 tahun di PT Inco di Danau Matano sana ya. Terus 5 tahun mulai 2007 sampai 2012 di PT Freeport Indonesia sebagai Vice President Human Resources. Nah, baru sejak 2017 ya sempat mampir ngopi ini kayaknya di PT HM Sampurna TPK ini sebagai Head of Organization and Management Strategy. Nah, sempat mampir di sana, baru masuk ke PT Buma dan menjabat sebagai direktur. Beliau berpendidikan sebagai teknik industri. Nah, ini tentu orang teknik industri pasti mau cari biaya yang sangat murah, hasil yang sebanyak-banyaknya biar optimal nih kalau orang teknik industri. Begitu kurikulum PT beliau, dan kita tunggu paparannya yang sangat luar biasa nih dari Pak Indra. Waktu dan tempat kepada Pak Indra Kanwena yang saya hormati, kami silakan. Sudah, Pak. Ya, baik. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berpartisipasi untuk sharing di dalam webinar yang luar biasa ini ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur APKPI ya. Ini ada series webinar yang ke-6 dari 7 gitu, dan luar biasa. Terima kasih banyak buat semua jajaran APKPI ya. Nah, mungkin tema yang akan saya sharing dalam webinar pagi ini, tadi senang sekali bisa mendengar sharing dari Pak Rafinis bagaimana peran daripada manajemen strategi dan juga leadership, dan itu merupakan fondasi tentunya untuk setiap program, baik itu program-program K3 maupun program-program keselamatan operasional yang kita lakukan di site ya. Nah, tema pada pagi ini saya coba angkat mirip tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Direktur PKP, safe, efficient, optimum. Mungkin saya pakai kata optimum, nanti saya akan jelaskan why optimum. Kita pakai ininya untuk memastikan productivity dari operation ya. Mungkin untuk sebagai gambaran awal ya, mungkin beberapa Bapak Ibu rekan-rekan sudah mengetahui, mungkin bagi yang belum, PT Bukit Makmur Mandiri Utama itu bagian daripada Delta Dunia Makmur sebagai holding company ya, yang dimiliki oleh majority shareholder adalah publik dan juga dari North Star Tambang Persada. PT Buma sendiri berdiri ya, tahun 1998, mungkin belum terlalu lama dibandingkan dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain yang hadir pada pagi hari ini gitu ya. Saat ini kami ya bekerja mostly di dalam coal mining services di Kalimantan dengan 11 site di Kalimantan Timur, Selatan, dan juga Kalimantan Tengah, dan dengan karyawan sekitar 12.000 dengan mengoperasikan sekitar hampir 3.000 alat berat ya. Secara strategi bagi kami untuk berbicara apa sih key success factor atau what is productivity level buat sebagai perusahaan jasa penambangan, kami mendefine itu dalam 6 area ya. Yang pertama adalah people dan teknologi, kemudian yang kedua bagaimana kita mempunyai strong relation dengan customer, dengan long term contracts, tentunya dengan memprovide deliver high quality, dan ketiga tentunya bagaimana kita bisa beroperasi dengan excellence ya, dengan memastikan bahwa operasi yang aman dan juga efisien gitu. Kemudian bagaimana yang keempat, bagaimana kita mengoptimalkan
semua aset-aset kita ya, terutama dari heavy equipment saat ini untuk memastikan bisa beroperasi dengan aman dan efisien dan juga dengan reliability dan durability yang panjang. Yang kelima tentu memastikan bagaimana financial aspect dari sisi profitability dan juga cash flow predictability. Dan yang terakhir tentu bagaimana kita selalu memberikan nilai tambah atau added value terhadap atau mengempower lingkungan semua stakeholder kita gitu ya. Nah, dalam konteks pagi ini saya akan share di dalam framework strategi akan mungkin tidak bisa mengcover semuanya, tapi ada beberapa hal yang utama tentunya menyangkut people and teknologi. Tadi sempat disinggung pada saat pembukaan bahwa saat ini kita dalam era industri 4.0 ya, ada artificial intelligence dan segala macam. Saya akan sedikit masuk ke sana. Kemudian bagaimana kita optimalkan operational dan bagaimana kita optimalkan daripada asset management. Oke, ini sekedar background. Pengalaman kami di Buma, saya join Buma tahun 2013. Saat itu 2012, seingat saya ada satu, itu fatality yang terjadi terakhir kami pada sebelum itu, jadi 2013. Saat-saat masa kita, ya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua merasakan saat-saat di mana bisnis downturn, yang kita harus bisa beroperasi dengan bagaimana beroperasi dengan aman dan efisien. Ya. Secara performance safety kita pada saat 2013 sampai 2016 sangat baik. 2017, 18, dan 19 adalah tantangan yang luar biasa bagi kami di Buma. Di saat itu, secara volume naik luar biasa. Ya. Kita mencapai peak volume di hampir 398 juta BCM dan karyawan kita mencapai 13.600 pada saat peak di tahun 2018-2019. Tapi di saat itulah kita juga mempunyai insiden fatality. Ini merupakan pukulan berat bagi kami semua gitu. Sehingga kami coba memperkuat, saya akan share beberapa hal yang kami lakukan untuk menghadapi hal tersebut, sehingga kita flashback kembali apa yang salah gitu. Karena secara standar, secara policy, kami yakin bahwa semua policy, semua standar itu sudah berjalan baik. Ya. Tetapi masih banyak hal-hal, faktor-faktor yang perlu diimprove. Dan kemudian juga background yang kita lihat saat ini, market dengan kondisi coal price yang cukup menekan membuat ya tentu kita harus melihat bagaimana strategi kita ke depan, sehingga bagaimana kita bisa beroperasi aman, tapi juga bisa efisien, tapi juga kita bisa lebih produktif, lebih optimum dari sisi mencapai produksi gitu. Karena kita lihat coal production projection Indonesia akan meningkat terus secara tren ya, mulai dari tahun 2018 sampai ke depan. Nah, apa yang menjadi lesson learned daripada pengalaman saya akan 2 slide berikut ini akan cerita bagaimana apa yang kami rasakan untuk menghandle safety, meningkatkan untuk menyelamatkan tidak ada lagi fatality gitu ya. Setelah kami flashback, kita lihat kembali hal yang paling mendasar adalah bagaimana relasi yang baik antara leaders dan workers gitu ya. Baik antara yang frontline leaders, foreman supervisor maupun yang site management leaders, superintendent, managers, project managers dengan operator maupun mekanik. Itu satu hal yang menjadi pain point yang kita rasakan saat itu ya. Di satu sisi kita banyak melakukan kembali mengenforce semua program, baik itu compliance terhadap standar-standar yang sudah ditentukan, baik itu safety, basic safety program seperti inspeksi, observasi, safety talk gitu. Kemudian, tapi yang paling mendasar kita lihat adalah bagaimana kita membuat relasi ini menjadi lebih baik gitu. Ya. Sehingga beberapa leaders program ya, mungkin tadi beberapa telah disampaikan oleh Pak Rafinis juga, leaders care, leaders turun lebih banyak ke lapangan gitu, melakukan observasi dengan target tertentu, berdiskusi lebih banyak dengan operator. Itulah yang banyak dilakukan gitu. Kemudian kita mulai melihat bagaimana mengidentifikasi resiko dengan lebih baik gitu ya. Walaupun masih menjadi memakai proses yang manual, tapi kita mencoba untuk membuat identifikasi resiko untuk memastikan kondisi area yang aman gitu. Kemudian dengan beberapa program juga bagaimana memastikan kondisi
karyawan, baik itu operator maupun mekanik maupun juga frontline kita mempunyai kondisi yang baik sebelum bekerja, ya. Terutama dalam program fatigue management kita banyak melakukan, baik itu mengenforce dari beberapa fatigue test dan program fatigue yang masuk ke dalam keluarga, gitu ya. Nah, di satu sisi operator mekanik pun kita encourage mereka untuk bisa juga lebih proaktif, gitu ya, untuk memberikan lebih banyak concern, membuka lebih banyak lebih banyak event untuk dengan mereka, untuk bisa mereka memberikan lebih terbuka untuk memberikan safety concern-nya, gitu, dan mereka berpartisipasi aktif di dalam melaporkan kondisi-kondisi yang tidak aman dan atau perilaku yang tidak aman, gitu ya. Nah, ini yang kita coba lakukan, yang kita berusaha lakukan sejak fatality yang kami alami di tahun 2017, 18, 19. Ya. Nah, dan tentu secara formal kita lakukan, tapi secara informal pun kita coba, gitu. Ya, kita coba melakukan banyak hal-hal yang lebih informal lewat komunikasi. Kita punya paguyuban keluarga di beberapa area di Indonesia maupun di site. Lewat keluarga, edukasi dilakukan. Nah, ini sangat membantu untuk memastikan keluarga memahami dengan baik dan juga untuk mengingatkan kepada karyawan. Ya. Nah, ini membuat secara statistik insiden di di tahun 2020 ini dengan performance yang sangat baik, ya, secara statistik, ya. Turun 46% dari dibandingkan tahun 2019. Nah, tetapi pertanyaan sekarang, apakah itu cukup, gitu? Ya. Apakah itu cukup untuk ke depan? Karena ini adalah enforcement daripada policy-policy atau standar-standar yang sudah ada, gitu, ya. Baik itu standar dari K3 maupun dari standar keselamatan operasional, gitu. Ya. Sehingga kami berpikir, apalagi setelah tahun lalu kita lakukan proyek transformasi, ya. Transformasi tentu aspeknya ada dua, dari sisi proses kerja yang lebih digital dan juga kepada orang, gitu, ya. Nah, ini yang kami sudah mulai lakukan, ya. Mungkin saya akan sharing beberapa slide ke depan adalah bagaimana transformasi ini berjalan, gitu ya, untuk memastikan kondisi yang aman, efisien dan juga productivity bisa optimum, gitu ya. Mungkin saya mulai dari tengah yang be safe, ya. Inisiatif be safe ini kita lakukan untuk pertama memastikan bahwa kesiapan daripada orang bisa diprediksi lebih awal, dan yang kedua, kesiapan daripada area kerja pun juga kita bisa antisipasi lebih cepat, gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat kita namanya iReady, gitu ya. Ini lebih banyak fatigue management. Fatigue management yang kita lakukan sekarang banyak dengan enforcement daripada fatigue test dan program fatigue yang lebih preventif. Kita akan masuk, kita lagi sedang mencoba beberapa program fatigue yang juga menggunakan yang tadi sempat disampaikan AI, gitu ya, lewat biomet atau biometrik, ya. Kita lagi tes beberapa beberapa tools untuk itu, sehingga ini juga selain kita bisa memprediksi fatigue-nya lebih awal, ini juga bisa menghemat, mengefisienkan beberapa proses yang membantu utilisasi, gitu ya, terutama waktu-waktu yang kita akan pakai untuk melakukan fatigue test, ya. Dan kita bisa antisipasi, prediksi lebih di depan, gitu ya. Termasuk yang mungkin yang satu bala terakhir namanya self declare atau remote health, ini sebenarnya program yang akan kita lakukan next-nya di 2 tahun ke depan. Tetapi dengan adanya COVID saat ini, kita mempercepat untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatan karyawan lebih dini, gitu ya. Jadi sekarang kita lagi di dalam mungkin 3 set kita sekarang lagi memakai self declare aplikasi untuk memastikan kondisi mereka yang nanti akan kita improve menjadi remote health, gitu ya. Kemudian iCheck juga seperti itu. Ini adalah tools yang dipakai untuk para frontline, terutamanya frontline pengawas-pengawas kita di depan untuk melakukan safety accountability program mereka yang dulunya semi manual, ya, dulu semi manual, sehingga begitu data yang banyak tidak bisa atau kecepatan menganalisanya tidak terlalu cepat, gitu ya. Sekarang dengan kita sudah memakai beberapa kita lagi sedang mencoba beberapa aplikasi, ya, yang artinya adalah prosesnya lebih cepat, datanya lebih aktual,
kemudian kita bisa melakukan analytics-nya lebih dalam gitu untuk memastikan potensi-potensi hazard dan risk untuk area kerja, khususnya area-area kerja yang mempunyai risiko tinggi. Ya. Nah, tapi safety program ini tidak bisa berdiri sendiri gitu, harus ditopang juga dengan beberapa aspek yang lain gitu. Karena keselamatan pertambangan kita bukan hanya ada lagi K3, tapi juga keselamatan operasional. Gitu. Di 3 di atas adalah inisiatif dari operational yang dilakukan untuk memastikan bagaimana 2, yang pertama general maintenance dan predictive maintenance adalah bagaimana kita bisa memastikan proses kerja yang lebih efektif di dalam maintenance proses kita. Kita bisa melakukan digital inspeksi yang lebih details, lebih akurat, sehingga kita bisa melakukan perencanaan yang jauh lebih baik, terutama juga memastikan perencanaan area-area kerja mungkin atau kondisi-kondisi kerusakan yang mungkin bisa berpotensi risiko tinggi. Begitu juga predictive maintenance, yang saat ini kami sudah lakukan di dalam beberapa staging gitu, untuk memastikan bagaimana selain mendapatkan optimum life daripada komponen, tapi juga memastikan bagaimana kita komponen itu betul-betul bisa diganti pada waktunya dengan kondisi yang aman gitu ya. Dan yang paling penting yang sebelah kanan adalah Optimus Mind adalah bagaimana memastikan perencanaan tambang yang jauh lebih baik ya. Kalau saat ini kita banyak semi manual dengan masih manual map, kemudian masih menghitung reserve secara manual, yang akan kita lakukan lebih otomatis, waktu akan lebih cepat. Jadi seorang mine planning engineer akan bekerja dengan lebih cepat, sehingga mereka punya dan lebih akurat untuk melakukan desain daripada front maupun main sequence yang jauh lebih baik, sehingga memastikan kondisi area pun lebih aman. Gitu. Ya. Jadi semuanya akan beri sendiri, akan sangat terkait. Begitu juga dengan Big Grow. Yang terakhir adalah people. Yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana memastikan relasi. Kami mencoba satu inisiatif yang namanya Desa sejak tahun 2019. Teamwork kita saat ini, yang dulu kita lihat bahwa mereka hanya berinteraksi dalam konteks pekerjaan saja. Kadang-kadang malah beberapa karyawan tidak mengetahui siapa supervisornya yang secara langsung karena berputar-putar gitu. Sehingga kita membuat teamwork yang lebih solid dengan mengambil nilai-nilai nilai kita ya sebagai satu desa gitu. Di dalamnya bagaimana ada silaturahmi, ada sarasehan yang lebih sering gitu. Nah, disinilah program safety banyak masuk. Ya. Nah, inilah yang beberapa program transformasi yang sedang jalan gitu. Ya. Khusus untuk Be Safe sendiri, mungkin ini adalah journey, saya nggak akan terlalu details. Jadi semua yang kita lakukan itu harus mempunyai dampak terhadap day in life. Jadi bukan hanya sekedar tools atau sekedar teknologi, tapi bagaimana teknologi tersebut dipakai dan berimpact terhadap day in life atau aktiviti sehari-hari dari semua pekerja, baik itu seorang operator, seorang pengawas, seorang leaders, ya, siapapun itu yang ada. Nah, ini adalah contoh daripada journey yang sambil kita lakukan. Beberapa sudah jalan, beberapa sedang jalan, dan beberapa akan jalan. Ya. Slide ini melihat bagaimana teknologi akan membantu mempersiapkan sebelum awal shift. Saat ini kami sudah punya namanya line up. Malam-malam operator sudah akan mendapat notifikasi di handphonenya dengan aplikasi line up gitu. Schedule mereka, unit akan dibawa besok sehingga mereka bisa lebih siap. Dan di situ kita bisa menyiapkan juga mereka harus bisa istirahat yang cukup ya. Nah, ini akan jalan terus ya. Jadi ini salah satu contoh untuk yang di preparasi di awal shift. During shift juga aplikasi ini akan membantu gitu, membantu dari sisi observasi, membantu dari sisi inspeksi gitu ya, dan juga beberapa komunikasi lewat aplikasi tersebut gitu ya. Dan begitu juga akhir shift kita bisa melakukan during shift juga memastikan kondisi karyawan, dan akhir shift kita bisa langsung melihat feedback daripada performance daripada operator tersebut gitu ya. Dan juga kita bisa memberikan rewarding yang lebih baik kepada operator berdasarkan real kontribusi dia pada hari tersebut gitu ya. Nah, ini paparan singkat buat safety tadi, dan tentu itu tidak berdiri sendiri karena seperti saya sampaikan tadi bahwa program K3 harus didukung oleh program-program yang lain, karena safety
keselamatan itu harus embedded terhadap semua aspek operasi dari bisnis. Ya. Kami sudah punya banyak aplikasi dan sekarang kami sedang mengintegrasikannya untuk memastikan yang dulunya kita banyak sebatas dashboard, kita akan masuk lebih banyak untuk melihat more prediktif dengan artificial intelligence. Ya. Baik itu lewat yang tadi Optimus Mind, predictive maintenance maupun beberapa program yang lain. Ya. Nah, tapi semuanya ini akan sangat berarti apabila memberikan dampak terhadap cara kerja setiap orang gitu ya. Ini adalah gambaran mimpi kami untuk seorang operator, workers kita, operator mekanik di tahun 2020 nanti cara merkernya harusnya sudah berubah. Sudah jauh lebih efisien, sudah jauh lebih aman dan bisa jauh lebih produktif ya. Dan mungkin sekali lagi teknologi ataupun transformasi yang berjalan hanya akan bisa apabila semuanya berdampak pada day in life. Ya. Dan inilah peran daripada kita semua untuk memastikan bahwa perubahan itu terjadi. Ya. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan sebagai sharing dari PT Buma. Semoga bisa memberikan added value yang manfaat buat kita semua. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.